sesali ada aku di sini. Kau sesali ada aku di sini. Ya, terima kasih. Mari kita panggilkan host dan bintang tamunya kepada Mas Sularto dan Pak Krisyanto untuk maju ke depan. Kami dapat membukakan kata kunci spesifik yang bisa menyasar usaha-usaha komersial yang membutuhkan pasokan dari. Ya, saya panggilkan Pak Anto ya untuk bisa ke depan. Jadi pemirsa BNI News, mohon maaf tadi ada kendala teknis. Ini nanti kalau masih ada kendala teknis, jadi nanti di-upload ulang. Iya. Pak Anto bisa langsung saja Pak. Oh siap. Iya. Kayaknya kita prokes saja ya Pak. Prokes saja kayaknya ini. Mic-nya di mana? Nah ini mic-nya. Selamat datang kembali Pak Anto. Iya Mas. Kita mau ngobrol dalam edisi Untung Bareng Koperasi Pak. Cuman ini mau saya informasikan sambil nunggu Pak Anto ya. Jadi setiap berbelanja di KRB dapat voucher penginapan di Hotel Hani Bandung Pak. Luar biasa ini Pak. Ini terobosan ini ya. Terobosan. Luar biasa ya. Jadi pemirsa juga masyarakat luas dan teman-teman kita Pak di cabang-cabang kalau ke sini setiap pembelian syarat ketentuannya nanti saya tanya lagi nanti. Iya. Itu berlaku untuk semua Pak. Berlaku untuk semua Pak, untuk semua. Ya. Baik, kita lanjutkan obrolan kita. Kita masih di acara ngopi. Ngopi itu ngobrolin koperasi bareng BNI Pak. Sengaja kita kayaknya nggak usah lepas masker Pak, karena melihat bahwa saat ini memang sedang di puncak kayaknya. Iya, luar biasa. Dan kita juga Prokes ini. iya prokes, dan kita juga mendoakan sekali lagi sahabat-sahabat kita, tangga, saudara mungkin yang dipanggil duluan Pak. Insya Allah dengan berpulangnya karena wabah ini, insya Allah syahid husnul khotimah. Iya. Ini mic-nya masih belum bisa. Coba dibantu teknisi ya. Oke. Ya? Iya. Oke. Tapi benar Pak, ini Pak. baru minggu lalu ya, minggu lalu Iya, Pak. itu teman sekolah saya Pak. Iya, memang ini kita agak apa namanya? Ini Pak, kita mau benar-benar khawatir ini Pak. Jadi banyak sahabat-sahabat kita yang teman-teman deket ini dipanggil dulu. Iya. Dan ini mengkhawatirkan, makanya kita harus jaga prokes. Jadi pesan juga untuk teman-teman di seluruh cabang untuk tetap menjaga protokol kesehatan ini dengan optimal saya kira Pak. Benar. Iya. Baru minggu lalu itu teman saya sekolah Iya. itu meninggal ya sangat ini ya kaget gitu kan. Iya. Masih muda sekali. Iya. Iya. Saya kira ini Pak, kita ini ngopi spesial edisi untuk Hari Koperasi Pak. Jadi Hari Koperasi ini memang pemerintah kan tagline-nya untung bareng koperasi. Jadi kalau bareng koperasi itu berarti ya bukan cuma anggota Pak sebenarnya, semua harus untung. Ya nanti saya ini bicara dulu, tanya dulu, nanti saya kasih Pak Anto. Jadi untung bareng itu artinya semua wajib untung Pak, wajib untung. Nah ini saya coba kemarin pas waktu mengundang Pak Anto ada kendala teknis, ternyata
ini juga sama ya. Harus ini nih, Iya. harus spesial ini. Iya. Saya ini dulu Pak, ini sedang diambilkan mic, tapi ini dulu saja Pak. Saya ingin penjelasan dari Pak Anto program-program terbaru di divisi konstruksi dan toko bangunan Pak. Terima kasih Pak Larto. Ini sebenarnya ini kali kedua yang minggu lalu mungkin ada gangguan teknis. Mudah-mudahan ini nanti tidak. Gitu. Jadi banyak sekali Pak Larto, banyak sekali yang akan kita kerjakan sesuai tema ya, untung barang koperasi. Kalau untung barang itu kan berarti kan saya untung, misalnya Pak Larto ini seorang investor, otomatis harus untung. Dan kami pun di ini harus sama-sama untung. Ya, lanjut Pak. Gitu. Jadi karena ini memang masih belum lama ya terkait kemarin hari koperasi Iya. jadi ini banyak program-program, terutama kalau saya karena memang di divisi konstruksi gitu ya, Iya. pasti akan mengajak teman-teman inspektor itu untuk berbagi biaya gitu, Iya. untuk mengerjakan proyek-proyek yang nantinya akan kita kerjakan gitu Pak. Iya. Gitu. Apa saja yang sedang dikerjakan ini Pak? Mungkin yang minggu depan itu kita akan MOU ya, MOU dengan Villa Ilhami. Itu proyeknya ada di sekitaran Sukamulya, Tangerang juga. Terus yang sekarang lagi hangat, Ya. ini proyek kawasan BMI Pak. Kawasan Ya, nanti BMI kawasan yang BMI ada di nanti Pak, nanti yang akan kita kerjakan ini sesi kedua. Oh, Di sesi sesi kedua. 1 ini kemarin kan ada kerjasama perumahan ya Pak. ada. Nah itu dulu Pak. Jadi yang kalau Villa Ilhami mungkin nanti akan sampai ke fase MOU ya. Iya. Cuman sebenarnya minggu lalu, tepatnya hari Selasa atau hari apa itu, karena itu berbarengan juga Iya. sama webinar kementerian itu. Jadi kami tadinya itu kan cuma monitoring di proyek masjid itu yang kerjasama dengan kita. Nah akhirnya di situ ada perumahan di belakang itu lagi dibangun. Nah saya sama Pak Taufik itu coba ayo kita masuk ke belakang gitu, apa yang sedang dibangun apa gitu kan. Kami diajak se DKM masjid ke belakang, ternyata lagi dibangun tuh Pak perumahan subsidi. Iya. Subsidi untuk ini. Berarti yang di Masih di Grand Palmo itu, di Grand Palmo itu di belakang itu lagi ada proyek pembangunan tahap Ya. kedua atau ketiga gitu. Ya. Nah akhirnya pas begitu kami menggelar Zoom meeting, Ya. itu banyak kejadian yang nggak diduga gitu Pak. Ya. Peluang atau gimana Pak? Peluang Pak, peluang. Jadi ini cerita saja ya Pak. Jadi dari pihak NGI Nusa Gemilang, Nusa Gemilang Indah itu ininya ya, kontraktornya ya, developer. itu developernya Developer. atau ininya PT Nusa Indah, Ya. Nusa Gemilang Indah. Nah itu di slide pertama itu kan artinya kan dari BMI mungkin nanti salah satu tim ada yang maparin gitu kan ya. Iya. Saya buat di situ di slide pertama itu saya tampilkan company profil, Iya. company profil video, company profil komen BMI. Iya. Asik tuh melihat itu. Setelah company profil itu selesai, ternyata atau CEO-nya itu atau direkturnya itu adalah orang-orang koperasi semua Pak. Orang koperasi semua. Dan itu sangat merespon positif gitu. Wah ini bukan cuma konstruksi nih katanya. Ini nanti semua kerjasama aja katanya. Kalau orang Jawa bilang tumbuh ketemu tutup. Iya gitu. Ya akhirnya nanti kita akan ada program ketahanan pangan. Iya. Karena nanti untuk masyarakat yang ada di Grand Palmo itu Iya. nanti sama spin off. Jadi muter aja gitu, muter aja. Kalau ini Pak, perumahan ini berarti kerjasamanya kita ikut memiliki atau gimana model? Nah itu yang mungkin nantinya akan mungkin lanjutan dan kita pasti akan melibatkan pengurus ya. Iya. Karena salah satu bosnya atau direkturnya itu teman Pak Ketua. Bahkan nitip salam ke
beliau gitu. Ya. Nanti untuk ke depan saya titip salam nih sama Pak Kambara ini kan Ya. orang yang sangat inovatif ini katanya. Ini pasti jadi katanya, Ya. pasti jadi gitu. Oh baik Pak, nanti akan kami sampaikan gitu kan. Jadi dan pernah ngopi di sini juga Pak. Oh, pernah juga. ngopi di sini juga, ngopi bareng waktu mungkin peresmian mungkin peresmian gitu. Jadi artinya itu ada respon positif dari PT NGI itu untuk membangun kerjasama. Kalau secara polanya itu ya nanti sesuai kesepakatan, mungkin bisa kita bangun dulu atau mungkin tapi kita bangun itu dalam artian yang sudah di approve sama KPR, Iya. sama BTN itu gitu. Nanti baru kita bangun. Atau mungkin bisa juga bagi hasil gitu. Mungkin bisa juga Iya. seperti itu. Jadi sebenarnya kan gini Pak, tema untung bareng koperasi itu seperti yang ditulis Pak Ketua di Antara itu, jadi surat kabar Antara yang itu kan bahwa koperasi itu bukan hanya untung koperasinya, untung anggotanya, tapi juga untung mitra bisnisnya, pemerintah juga dapat untung, masyarakat di luar anggota juga dapat untung, terus kemudian intinya perekonomian juga untung gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Nah, kalau itu Ya. kan lebih ke sini Pak. Itu kan larinya kan lebih ke permodalan. Iya. Lebih ke permodalan. Nah, itu harapan saya pun seperti itu. Jadi contoh misalnya seperti ini. Komitmen BMI misalnya BMI Konstruksi ini akan mengerjakan proyek. Iya. Akan mengerjakan proyek yang nantinya misalnya contoh ya seperti di Villa Ilham ini. Pasti kan butuh modal banyak tuh. Ya. Butuh modal banyak. Nah, kalau bisa itu kan kita kan kolaborasi nih. Ya. Kita mencari investor. Iya, namanya Nanti- penyertaan itu di koperasi Pak, modal penyertaan. Iya, modal penyertaan gitu ya. Terus Modal project- oh iya benar, modal Iya. penyertaan gitu. Iya. Ya nantinya kan pasti bagi hasil. Iya. Karena kan contoh misalnya untuk proyek konstruksi ini kita bisa untung misalnya 10% Iya. atau 15% kan gitu. Nah, nanti kan si penyerta modal ini kan pasti kan ada untung tuh. Akan Iya. kita bagi di awal atau apa mungkin 50-50 atau seperti apa kan itu Iya. kan itu kan nanti tergantung MOU-nya kan gitu. Iya. Tapi artinya ini untung bareng gitu. Iya. Jadi koperasinya untung, penyerta modal juga Iya. untung gitu. Walaupun itu pasti nantinya akan kita tarik Iya. menjadi anggota kan ya. Akan kita Penyerta tarik modal itu memang baiknya anggota Pak. Jadi anggota nanti kan gitu. nanti Pasti jadi gabungan anggota. kita dulu, Dan ya. yang lebih ini lagi kan gini kalau kok. Jadi seorang anggota koperasi itu kan pasti nanti akan dituntut simpanan wajib dan simpanan pokok. Kalau simpanannya wajibnya besar itu akan lebih bagus Iya. gitu ya. Karena nanti mengacunya ke SHU. Ya. Tapi anggota jika mereka artinya sebagai anggota dan belum bisa terbukti ada SHU, pasti kan sulit. Ya, tapi dia kan dapat keuntungan dari proyeknya itu. betul? Iya, ini lebih ke Project yang- anggota yang lain gitu ya. Jadi makanya kan kita kan harus bekerja keras bagaimana caranya kita membuktikan bahwa anggota-anggota kita ini yang sekarang mungkin di koperasi konsumen segala macam harus mendapatkan SHU Iya. gitu. Ya, terus kemudian ini Pak, kemarin ini yang pada saat kita bicara sudah nggak live ternyata. Ini kan ada divisi konstruksi itu juga mengerjakan interior nih. Iya. Interior itu ya misalnya kalau desain kamar, desain kantor, desain di apartemen gitu. Itu yang kemarin sudah kita bahas tapi perlu kita ulang ini. Betul. Bagaimana memberikan peluang ke anggota atau memberikan peluang ke masyarakat luas. Jadi gini, Ya. kalau kita bicara konstruksi ya Pak. Ya. Contohnya rumah saja rumah. Ya. Rumah itu kan terdiri dari banyak itu Pak, Iya. dari banyak sekali. Contohnya misalnya seperti interior. Interior itu kan pasti banyak nanti furnitur apa dan sebagainya itu. Nah itu kan kita kan bisa tuh menjalin kerjasama. Iya. Bahkan kalau saya lebih suka gitu ya, artinya bisa produk anggota tuh, produk Iya. anggota. Contohnya kayak sofa segala macam itu anggota banyak yang bagus-bagus loh Pak. Iya. Banyak yang bagus-bagus. Contohnya kayak di petir juga ada, anggota petir ada, anggota yang di sepatan atau apa itu ada. Bahkan salah satu teman kita juga udah beli dan hasilnya bagus. Artinya bisa melibatkan semuanya. Iya. Kalau yang sekarang ini kan artinya kita kerjakan dengan mitra-mitra kita. Iya. Itu mitra-mitra kita yang kita suruh atau kita ini untuk mengerjakan itu. Gitu. Tapi artinya semua itu bisa melebar kemana-mana gitu, Iya. untuk pola kerjasama. Tapi mitra itu kalau misalnya dia punya perusahaan kan perusahaannya mitra kita. Tapi yang bersangkutan ini anggota
Anggota, harus anggota, Anggota, kan? harus anggota karena itu syarat mutlak. Mutlak. Jadi syarat mutlak mandor maupun mitra itu syarat mutlaknya harus menjadi anggota. Ya. Kan gitu. Syukur-syukur dari keuntungan itu masuk ke simpanan wajib atau simpanan berjangka dan sebagainya kan banyak sekali simpanan-simpanan itu. Karena kalau udah tertarik di komen Pak, harapannya masukin ke si Jaka juga. Seperti itu. Iya, harapannya seperti itu. Bukan cuma si Jaka tapi simpanan yang sifatnya mungkin lebih awet di permodalannya, contohnya simpanan wajib gitu kan. Jadi kita mencontohkan kita juga harus rajin di simpanan wajib gitu kan. Lalu kemudian ini Pak, tadi kan peluang berapa persen, misalnya ada anggota atau ada masyarakat bisa mencarikan proyek ini nih. Betul. Baik itu misalnya ada tetangganya buat rumah, tetangganya buat desain interior di rumahnya, di kamarnya, itu berapa persen yang didapat? Ini menarik Pak, ya. menarik. Jadi kita itu memberikan persentase ke artinya ke marketing gitu ya. Itu tuh besar Pak, 5% Pak. 5%. 5% kita kasih 500 juta berarti 25 juta. juta. Nah, yang kita sama-sama tahu untuk pekerjaan rumah itu kan apalagi di sekitaran Tangerang, Jakarta dan Bogor mungkin ya segala macam itu artinya udah di perkotaan gitu. Angka untuk membuat rumah itu kan pasti di atas 100 Pak. Iya. Artinya di atas 100. Enggak mungkin ya kalau misalnya ini minimal 100 lah ya Pak. Iya, minimal 100. Cuman jarang juga rumah yang itu pun jarang. Kalau di desa masih ya misalnya kalau di desa iya. Tapi kalau ke levelnya udah di agak di tengah atau Tangerang itu 100 itu artinya masih rumah biasa. Mungkin 200 atau 300 kan kita udah langsung bisa menghitung. Taruh 200 juta artinya udah dapat 10 juta. Dan itu nanti kita itu yang men-follow up. Jadi artinya si marketing itu hanya menyampaikan mungkin bisa ke saya, mungkin bisa ke tim saya bahwa ada ini Pak, ada project yang bisa dikerjakan gitu. Dan kami datang, kami follow up permintaannya seperti apa. Tapi syaratnya anggota dulu. Begitu. Nah, seperti yang minggu lalu ini masih hangat. Minggu lalu kami habis tanda tangan MOU. Itu membuat rumah di Cisauk. Itu nilainya 230 juta. Itu sama. Dan alhamdulillah si konsumen ini itu artinya si anggota ini, anggota baru itu tertarik dengan pola-polanya kita gitu. Oh ini kayaknya syariah ya gini. Oh iya pasti Bu. Tadi saya ralat Pak. Jadi kalau memang ada sih rumah-rumah yang kalau tangannya sudah tersedia, anggota-anggota kita juga ada yang 80 sampai 100 juta rumahnya udah berdiri kan ya? Iya, ada. Itu kan program KPR. Program KPR itu ya sama, artinya Kopmen ini kan hanya mengerjakan. Karena kita memenuhi kebutuhan Kopsat dalam pembangunan KPR. Berarti termasuk itu rumah itu juga dapat fee ya mereka Pak? Kalau itu enggak. Kalau itu enggak. Karena itu kan mutlak skim. Skim ya. Skim dari Kopsat gitu. Artinya itu dari Kopsatnya. Kalau yang di luar itu kalau yang di luar, kalau yang di luar kecuali misalnya teman karyawan. Nah, teman karyawan itu nanti memberikan proyek ke kita itu pasti ada dan itu sudah terjadi di Bogor. Di Bogor itu sudah ada gitu. Angkanya lumayan, kayaknya hampir 300 atau mungkin 300 lebih. Jadi ini sebenarnya bagi seluruh SDM BMI di sela-sela misalnya hari Sabtu atau hari Minggu libur gitu sebenarnya bisa menawarkan ini ya Pak. Bisa. Siapa yang mau bikin rumah, tetangga saya atau saudara atau siapapun gitu lah ya, lewat Kopmen BNI 5% tuh gede loh ya. Gede Pak, gede dan artinya kenapa kita bisa berani memberikan 5%? Artinya bukan kita memberikan 5% itu terus untung kita itu gede, bukan. Karena kita artinya ya sudah dapat untung sedikit nggak apa-apa. Bareng-bareng. Nah, kan berarti kan untung bareng. Penghargaan kepada yang berpartisipasi. Betul, itulah untung bareng berkooperasi itu. Nah, itu untung bareng kooperasi kan gitu. Jadi bukan berarti kami memberikan 5% itu tapi wah ini pasti keuntungannya besar. Tidak, bisa dibuktikan. Artinya per meter itu kalau ngitungnya mungkin rumah kok 300 juta, mahal ini gini. Tapi pengalinya ini berapa meter yang kita bangun. Dan kita itu paling antara masih di angka 2 juta sampai 3 juta per meter itu. Yang mungkin di luaran itu sudah 3 juta sampai 4 juta bukan per meternya gitu. Tapi di kita masih 2 juta sampai 3 juta gitu. Apalagi kalau dapat rumah mewah ya Pak. Nah itu dapat rumah mewah. Waduh. Lumayan 500 juta langsung dapat 25 juta Pak. Waduh. Kopmen aja belum dapat ya. masih proses, Jadi ini memang kontribusi. Jadi berkooperasi itu kan
mendapatkan manfaat langsung dan manfaat tidak langsung, Pak. Betul. Kalau manfaat langsung ya yang seperti ini. Iya. Orang misalnya ingin punya bisnis, Pak. Bisnisnya berarti punya bisnis jasa ya. Kalau misalnya merasa punya banyak teman, merasa bisa menggarap media sosial dengan baik, kan tinggal bergabung jadi anggota Kopmen BMI 100 tambah 50.000, Iya. kemudian nawarin proyek ini Iya. bisa ke apartemen. Banyak, Iya. banyak sekali. Apalagi kan yang perlu diketahui ini untuk teman-teman semua ya, untuk teman-teman semua, terutama karyawan dan orang-orang lain Iya. mungkin yang menyimak acara ini gitu. Artinya kan Kopmen ini kan banyak, Pak, bukan Iya. cuma konstruksi. Mm-mm. Artinya banyak unit bisnis gitu. Iya. Dan itu bisa digali, itu semuanya bisnis Iya. gitu. Artinya mendapatkan keuntungan gitu. Iya. Tinggal kita bisa tidak gitu. Iya. Oh, ini ternyata peluang besar ini kalau Iya. yang paham kan gitu. Iya. Ini peluang besar gitu. Dan harapannya teman-teman semua mungkin yang lagi menyimak atau menonton ini paham gitu, dan ayo kita besarkan bareng-bareng, untung bareng koperasi. Dulu Pak, saya kan waktu tahun 2006 sampai 2008 itu kan kemudian mengajar di salah satu sekolah tinggi di Depok itu. Jadi kita membuat pelatihan entrepreneur namanya, pelatihan berwirausaha mahasiswa itu kita yakinkan Anda itu sebenarnya asal sudah hidup itu, apalagi berpendidikan, bisa cari duit. Betul. Cari duitnya apa? Menjadi penjual jasa, jualin jasa orang. Gitu. Iya, betul. Itu kan sudah ini ya Pak. Jadi kalau dulu dulu ini analogi aja. Dulu kan di sekitar, dulu kan belum COVID, ada kebugaran, pusat kebugaran. Pusat kebugaran itu kan biasanya langganannya kalau zaman waktu itu tahun 2006-2008 itu sudah 200 ribuan lah Pak per bulan. Member gitu, member. Ya. Terus kemudian yang bisa masuk ke dia itu 50% Pak. Itu Kan 100 ribu itu. Iya. Nah kalau misalnya sehari dia dapat 3 orang aja kan 300 ribu. Iya, betul. Di samping dia kuliah, dia bisa nawar-nawarin sudah dikasih brosur dari perusahaannya itu. Dan tidak butuh, artinya tidak butuh modal. Tidak butuh modal. Ya. Dan tidak butuh tempat. Nah itulah yang disebut dengan modal networking itu Pak. Ya betul, jaringan itu. gitu. Ya. Nah itulah yang sama kita kerjakan. Jadi sebenarnya gini, investasi termahal itu sebenarnya jaringan Pak, teman. Investasi termahal itu kalau bagi saya itu teman, bukan uang. Kalau saya itu karena saya orang lapangan ya, jadi investasi termahal itu saya itu teman. Karena walaupun kita nggak punya duit, contoh, walaupun kita nggak punya duit, tapi kalau kita temennya banyak yang punya duit itu bisa jadi investor. Gitu. Jadi investasi termahal itu teman atau jaringan, gitu. Dan itu sangat membantu di dalam dunia bisnis. Sebelum kita masuk ke pembangunan kawasan BMI Center Pak, saya ingin gali lebih dalam tentang bagaimana Kopmen BMI memfasilitasi pembangunan masjid atau musola. Oh gitu. Iya. Ini Masjid Al Ghufron ini sebenarnya kan masjid kedua. Pertama itu kan Masjid Al Huda. Waktu itu masih sekitar 60, harganya kecil, 65 juta. Nah setelah itu selesai, jadi datanglah DKM Masjid Al Ghufron itu, dan itu langsung memberikan proyek yang luar biasa gitu. Cuman kita juga tetap dihitung per fase, karena kan kita juga tetap nantinya kan mengatur cash flow juga kan, Jadi artinya walaupun itu artinya tanpa jaminan apa-apa, tapi kita tetap harus bisa menghitung win-win solution. Win-win solution gitu kan. Nah tahap pertama itu kan untuk fondasi dan lain-lain itu kan sekitar 412 juta, dan itu alhamdulillah sudah lunas. Dan hebatnya lagi itu Kopsa BMI itu memberikan bantuan 100 juta, luar biasa. Dan itu lucu. Jadi saat pas peresmian itu beliau Pak Ketua itu nanya ke saya, "Toh ini untungnya berapa untuk penjualan material ini?" "Paling 40 jutaan Pak," saya bilang gitu. "Oh ya udah," katanya. Pas di saat beliau ngasih sambutan, membantu 100 juta. Dan hebatnya katanya untungnya 60. Nah ini kita manajemen Allah. Jadi Iya. itulah yang saya luar biasa. Jadi kita untung penjualan barang itu cuma 40 juta, membantu 100 juta, dan bilangnya masih untung 60 juta. Nah, inilah yang artinya ini luar biasa gitu. Tapi kan artinya dari situ kan banyak tuh nyusul, tapi skalanya kecil. Skalanya kecil 100 atau apa. Tapi alhamdulillah yang lain-lain itu udah pada lunas gitu. Tapi
artinya kita memberikan keringanan Pak. Iya. Kita memberikan keringanan yang mungkin toko yang lain atau perusahaan yang lain itu mungkin tidak mau ngambil. Iya. Bukan rata-rata tidak mau ngambil Pak. Iya, Wah, gitu. pembangunan masjid enggak lah itu kayaknya lama kan gitu ya. Iya. Nah itulah yang kita ini kan itu kita ambil gitu. Iya. Artinya kita nilai ibadahnya ada Iya. untuk perkembangan usaha juga bisa gitu. Ya cash flow berjalan. Dan sebenarnya masjid itu juga artinya kalau yang masjid sudah terbangun atau ada progres di situ, orang-orang beramal atau orang-orang berinfak tuh Iya. akan melihat progresnya Pak. Itu. Iya. Jadi kita berikan keringanan artinya pembayaran yang dituangkan mungkin di awal. Contoh misalnya dalam 1 bulan 50 juta ya. Iya. Tapi itu nanti tertuang di MOU Nah, gitu. iya. Ini saya tanyakan ke teknisi dulu, kita perlu break apa langsung? Langsung aja ya. Iya, berarti ini sesi terakhir Pak. Wah iya luar biasa. Pembangunan Kayaknya kawasan- ganti kemarin ini kayaknya. Iya. Pembangunan kawasan BNI Center. Jadi kita punya impian untuk membangun satu kawasan itu ya, yang sudah kita selalu dengung-dengungkan. Iya. Kawasan ada perkantoran, rumah sakit, sekolah dan macam-macam itu. Mungkin Pak Anda bisa menjelaskan. Itu tuh saya aja gini Pak. Jadi saya itu bayangan saya gini, ini koperasi kok bisa begini. Iya. Saya gitu Pak. Kayak mimpi ya Pak? Iya kayak mimpi. Jadi ini koperasi kok bisa besar seperti ini Iya. gitu. Nah artinya kan berarti kan kita bisa membuktikan Iya. bahwa koperasi itu kalau dikelola dengan benar Iya. dan yang sebenar-benarnya koperasi kan itu ya, itu bisa nggak terkendali Nggak justru, terbatas. nggak terbatas gitu. Iya. Dan kawasan BMI ini kan nantinya kan di situ kan ada BMI Center, Iya. ada rumah sakit, Iya. ada rumah tahfiz, Iya. ada kafe dan produk-produk UMKM, Perkantoran. ada perkantoran, ada pabrik bioetanol, Iya. ada pupuk hayati, Iya. di situ ada klinik pertanian, perikanan, itu Iya. kan udah terbayang Pak. Iya. Saya melihat plan-nya saja, Iya. saya melihat set plan-nya, waduh ini mah kayaknya udah kayak kerja di keluarga gitu makanya ini maksudnya dalam arti hubungan kerjanya ya, Iya. jadi kekeluargaan. Nah. Nah itulah yang ditampilkan oleh beliau. Iya. Koperasi itu kan adalah kekeluargaan. Kekeluargaan tapi Dan- bukan keluarga. Tapi bukan keluarga, Iya. kekeluargaan tapi bukan keluarga Iya. dan bergotong royong. Iya. Nah itu kan artinya kan ini kan butuh modal yang luar biasa, butuh modal yang luar biasa. Nah, ayo mari sama-sama, mari sama-sama kita wujudkan mimpi yang besar ini. Iya. Dan kemarin Pak, waktu proses pengurugan, Iya. itu kan ya wajar di kampung itu kan biasa. Alat berat datang, wah luar biasa. Saya nggak menyebutkan satu persatu ya, saya nggak menyebutkan satu persatu. Tapi artinya kan banyak yang mau koordinasi. Iya. Ini buat apa? Ini buat apa kan gitu. Ya, biasa lah itu. Iya. Kami orang lapangan nggak kaget dengan kayak gitu. Artinya Inilah kita kelemahan bangsa ini Pak. ya itu makanya saya nggak nyebutin satu Iya. persatu, tapi artinya sangat ramai itu Iya. untuk ini. Nah, disitulah artinya peran kita bahwa begitu kita pasang banner, Iya. kita turunin banner, kita pasang, oh ini ada rumah sakit, oh ini ada ini. Iya. Iya Pak. Dan ini kalau Insya Allah ya Pak, kalau Allah ridho, saya bilang, kalau Allah meridhoi, saya bilang itu, ini rumah sakitnya gratis. Gratis. Dan siapa penerima manfaat? Pasti yang Gratis atau terdekat. bayar seikhlasnya Pak? Ya, gratis atau bayar seikhlasnya, saya bilang gitu. Dan ini kalau misalnya sampai berdiri atau ini sukses, pasti otomatis penerima manfaat pasti Warga orang sekitar sini dulu, saya bilang gitu. Iya. Jadi artinya ayo kita bareng-bareng kita Iya. jaga ini proyek ini kan gitu. Iya. Karena kita ini proyek ini tuh punya tujuan mulia. Iya. Artinya ada sekolah tahfiz di situ, Iya. ada masjid besarnya di situ, ada rumah sakit gratis atau bayar seikhlasnya. Itu kalau sampai berdiri Pak, Insya Allah perguruan tinggi situ juga Pak, dari SD sampai nah itu TK kalau itu sampai sampai ya. artinya sukses dengan sesuai sama rencananya gitu waktunya gitu. Waduh, udah kayaknya kerja udah kayak aduh apa-apa ada kayaknya kerja itu ya udah tepat. Iya. Kan gitu. Ini berarti ini fase 1 ya Pak? Fase 1 ini apa nih? Ini kan gini, jadi kan karena itu memang nantinya itu akan banyak artinya BMI Tower itu kan lumayan tuh nantinya kan Iya. 5 lantai Pak. Nantinya akan kita bangun di situ untuk BMI Centernya itu kan 5 lantai. Jadi Iya. sekarang ini masih tahap cut and fill. Ya. Jadi kalau leveling kemarin udah selesai, terus sekarang udah mulai tahap cut and fill. Dan tahun ini tuh artinya proses pengerasan. Ya. Jadi tahun ini proses pengerasan dan mungkin nanti untuk mulai eksekusi di
bangunan-bangunannya itu mungkin di tahun 2022. Ya. Gitu. Berarti ini tahap satu ini pengurukan ini memang memberikan kesadaran bahwa doa kita semakin diperkuat, dan saya yakin partisipasi anggota akan semakin tinggi kalau kita Pasti, sudah mulai, Pak. insya Allah pasti. Ya. Akan ada program wakaf itu Ya. kan, program wakaf 1 juta itu ya, gitu. Dan ya istri saya kan juga anggota, saya anggota. Ya. Bahkan kumpulannya juga di rumah saya, kan, gitu. Di sana kumpulannya di rumah saya, gitu. Dan alhamdulillah artinya responnya juga baik, gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan anggota itu berwakaf 1 juta itu kan gak akan hilang itu. Iya. Pahalanya itu gak akan hilang. Iya. Mungkin sampai meninggal pun ya pahala itu akan terus mengalir. Jadi kalau Pak Haji Edi Tanjung, ketua pengawas kita sampaikan, jadi wakaf itu memperpanjang umur, Pak. Umur biologisnya sudah habis, tapi umur amalnya itu Nah, berjalan itu. terus. Iya, betul. Itu yang beliau sampaikan. Iya, jadi umur pahalanya itu memang gak akan pahalanya putus. itu sampai tak terbatas. Betul. Nah, makanya kan ayo kita sama-sama artinya berwakaf yang 1 juta itu mungkin kalau wakaf lebih ya alhamdulillah, gitu ya. Iya kan? Wakaf lebih alhamdulillah gitu. Kalau misalnya ini artinya kalau semua anggota itu artinya paham dengan apa itu koperasi dan bagaimana cara kerja koperasi, pasti oh inilah benar-benar yang kita butuhkan. Iya. Untuk skala ekonomi MBR itu ya, masyarakat berpenghasilan rendah itu pasti yang cocok itu polanya ya koperasi. Iya. Karena kan begini Pak, di koperasi itu kan seperti yang selalu kita bahas, menjadi media menciptakan pemerataan dan keadilan. Betul. Jadi yang punya uang nyimpen di situ, atau yang punya uang, ini juga tadi di Nasihat 2 kita bahas ini tadi. Jadi tempat berbagi, meratakan pendapatan, yang punya uang lebih bisa nyimpen, bisa beramal, yang membutuhkan ya di situ bisa juga. memakai itu juga, benar. Iya. Makanya itu kan namanya kan pemerataan ekonomi, Pak. Iya. Pemerataan ekonomi itu kan adanya di koperasi. Iya. Artinya kesejahteraan bersama kan gitu. Artinya ya sekarang kita juga nggak dipungkirin ya, kita nggak dipungkirin. Contoh misalnya saya ini petani, Iya. saya petani, terus saya butuh modal. Saya ngajuin uang, saya nggak nyebut di salah satu bank, tapi kita ngajuin mungkin di bank konvensional gitu ya. Itu akan sulit sekali, akan sulit sekali. Nah, tapi dengan koperasi, dengan kita berkoperasi atau kita artinya menjadi anggota, itu kan bisa. Iya. Nah, nanti kan apalagi seperti BMI ini kan pemberdayaannya kan keren banget, Pak. Pemberdayaannya kan keren banget. Ada, waduh luar biasa, peternakan apa segala macam ada, dan itu dibina loh. Betul. Dibina gitu. Makanya saya mungkin nanti saya sekitar 1 bulan lagi atau mungkin 1,5 itu saya panen. Iya. Itu nanti saya akan ngobrol sama pemberdayaan ini yang untuk beras BMI. Bisa nggak tuh beras BMI? Ayo kita masukin gitu. Jadi gini Pak, banyak juga yang tanya nih ke saya nih. Ini kita jawab bareng aja. Jadi bedanya bank dengan koperasi itu apa? Jadi saya bilang ini, kalau bank itu ada juga mengenal bankable, Pak. Jadi bankable itu kalau usahanya dia sedang berhenti atau dia udah cacat dulu, udah nggak bisa dapat lagi. Ya. Tapi kalau bank koperasi sepanjang orangnya masih hidup masih bisa dapat dan disesuaikan dengan kemampuan pembinaan. Iya. Nah tapi kalau saya pribadi gini pandangannya antara bank dan koperasi gitu. Jadi kalau bank itu kan kita memang mendapatkan keuntungan. Memang kita mendapat keuntungan, tapi kan sangat kecil, sangat kecil. Dan kalau misalnya kita artinya kita menggunakan uang bank untuk usaha gitu. Apabila udah usaha kita itu ada dalam kemacetan dan segala macam, itu kan nanti kan nggak disita aja untung-untungan kan gitu ya, nggak disita aja untung-untungan gitu. Nah itu maksud saya. Dan mungkin datangnya salah satu bank itu mungkin ya 2 kali, Iya. pencairan sama macet baru datang kan gitu. Tapi Ya. kita kembali ke laptop dulu Pak. Nah, bagaimana Pak Anto mengajak peran serta kita semua ya untuk masyarakat dan anggota bisa mendukung kawasan BNI ini bisa cepat terlaksana. Ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya kawasan BMI ini kan memang saya pasti melihat itu butuhnya luar biasa. Iya. Mungkin berapa ratus miliar gitu kan. Iya. Tapi kembali lagi Pak Larto. Jadi kembali lagi itu akan terasa ringan. Iya. Akan terasa ringan kalau kita bergotong royong. Betul. Kalau kita bergotong royong itu, dan gotong royong itu sebenarnya sudah terjadi di desa-desa loh. Betul. Yang sekarang itu hampir hilang, Pak. Jadi sekarang itu hampir hilang. Padahal itu adalah nilai luhur koperasi, Iya. gotong royong. Jadi kalau ajakan saya itu terutama untuk
teman-teman karyawan semua anggota gitu ya, yang mungkin ada anggota, salah satu anggota yang menyimak gitu, artinya mungkin bisa yang paham koperasi bisa menyampaikan ke anggota yang lain iya. bahwa ada program wakaf 1 juta itu, artinya itulah yang sangat kita butuhkan untuk merealisasikan Iya. kawasan BMI Center itu, yang nantinya manfaatnya itu ya pasti kita pakai semua. Betul. Manfaatnya semua, mungkin yang anggota dan non anggota Iya, itu kan anggota pun pasti akan mendapat manfaat. Pasti. Masa kalau Orang- ada rumah sakit masyarakat datang itu kita dia. tolak? Ya sekarang gini Pak, jangankan rumah sakit, ya program hibah rumah siap huni Betul, yang 50 juta yang aja. 52 juta Iya. itu aja non anggota juga dibangun kok. Iya. Nah, inilah pemerataan ekonomi Betul. kan gitu, kesejahteraan bersama itu. Jadi ayolah yang mungkin yang ibu-ibu yang masihnya simpanan wakafnya itu mungkin baru 200.000 atau baru 300.000, ayolah selesaikan dan yakin saya yakinnya Allah memberi kemudahan. Allah memberi kemudahan dan Allah itu memberi nilai lebih kalau Iya. kita itu ikhlas berbagi. Betul. Itu Pak. Iya, ini saya kira obrolan kita sangat menarik Pak, tapi kita harus Ngopi akhiri. Nanti habis ini kita ngopi, kita udah pesen kan Pak tadi. Karena jam-jam ngopi, Jam-jam ngopi. koperasi sama ngopi beneran. Beneran. Baik pemirsa, jadi itulah obrolan saya dengan Pak Krisyanto yang nama besarnya sebenarnya Pak Anto. Iya. Anto itu singkatan juga, action no talk only. Karena saya memang kan artinya bukan berlatar belakang orang akademisi ya Pak. Saya orang praktisi, Iya. saya orang lapangan. Iya. Ya kita action saja, Iya. gitu. Nanti toh banyak kok, banyak yang karena organisasi itu nggak bisa cukup dengan satu orang. Betul. Banyak. Oh ini ahlinya ini, oh Iya. ini ahlinya ini. Itu dikolaborasi selesai. Organisasi kan kayak mobil Pak. Nah itu. Ada bensin, ada roda, Betul, organ kan, ada- itu organ. Jadi semuanya bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing. Betul, seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi pagi, Iya. dan nantinya sudah nggak usah ngurusin, yang penting Iya. kerjakan saja sebagai tupoksinya. Iya. Nanti untuk yang lain-lain itu ada kok, Ada yang legal itu. ada Organ yang itu kan legal. organ itu, Iya. harus udah organ dikumpulin ya udah jalan kan gitu. Baik Pak, terima kasih ya. Pemirsa tetap jaga prokes, makanya kita juga kasih prokes karena kita memang harus berhati-hati sambil ini memberikan pesan bahwa menjaga kesehatan itu, nikmat kesehatan itu luar biasa hari-hari ini Pak. Betul. Nikmat kesehatan dan nikmat hidup itu terasa luar biasa di saat teman-teman itu ada yang dipanggil dulu. Ya itu, Betul. teman saya juga, saya masih nggak nyangka. Iya. Seminggu yang lalu tuh teman sekolah itu, Iya. ya makanya kaget lah udah. Dan itu udah luar biasa lah dia udah. Iya. Terima kasih Pak Anto. Sama-sama, Sampai Pak. ketemu Pak. Cos dulu Pak. Cos. Jadi ini edisi kita kali ini, pemirsa BMI News. Kita ketemu di edisi berikutnya yang tetap akan sama hebohnya, sama serunya dengan tema-tema yang sangat menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.